Halo, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu aku lagi juga dong. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja ya cara kerja reksadana syariah. DES atau daftar efek syariah, apa ya itu? Jadi daftar efek syariah atau DES itu adalah kumpulan efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. Jadi ibaratnya ini adalah sebagai panduan atau tolak ukur dari reksadana sebelum mereka menempatkan aset investasinya ke dalam portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oh iya, gimana ya cara kerjanya? Terus kalau kita mau memastikan reksadana itu tetap syariah, gimana tuh? Oke, ada beberapa hal. Ya, yang pertama, produk tersebut harus terdaftar dalam DES atau daftar efek syariah. Jadi manajer investasi yang mengelola reksadana syariah hanya akan menempatkan dana dari pemodal ke instrumen-instrumen yang masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 6 bulan sekali. Nah, gimana caranya supaya sebuah perusahaan itu bisa masuk dalam daftar efek syariah? Kan itu pertanyaannya. Setidaknya ada 3 hal. Jadi yang pertama, perusahaan tersebut pekerjaannya nggak boleh sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti rokok, perjudian, minuman keras, big no-no. Yang kedua, total hutangnya nggak boleh sampai lebih dari 45% dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir, kalau ada pendapatan dari unsur yang non-halal, riba misalnya, itu nggak boleh lebih dari 10%. Yang kedua, terdapat proses cleansing. Jadi dalam mengelola reksadana, baik itu konvensional maupun syariah, manajer investasi akan menempatkan dana itu di bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Bank umum yang mendapatkan izin dari OJK sebagai bank penyimpan atau kustodian. Nah, kalau di dalam syariah, kita menempatkan dana di bank dan mendapatkan bunga, itu namanya riba. Tentu harus dibersihkan. Nah, itulah tugasnya dari nanti DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk bisa memberikan advice kemana itu dana hasil cleansing itu akan disalurkan. Dan itu akan disalurkannya untuk kegiatan amal. Yang ketiga, pengelolaan reksadana syariah diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk menjaga supaya reksadana tersebut ini benar-benar syar'i, nggak cukup hanya diawasi oleh OJK saja, tapi harus juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi secara berkala, terus setiap 6 bulan sekali, Dewan Pengawas Syariah itu juga harus memberikan laporan kepada Dewan Direksi, ya, Dewan Komisaris, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga kepada Bank Indonesia. Dan ini berlaku bukan hanya reksadana, tapi juga seluruh aset keuangan syariah lainnya. Dan tidak hanya itu, DPS juga harus memberikan rekomendasi kemana nih hasil cleansing tersebut harus dialokasikan oleh manajer investasi. Yang keempat, jenis akad yang digunakan. Ada 2 nih, akad wakalah dan mudharabah. Akad wakalah itu adalah penyerahan kekuasaan dari pemilik modal kepada pengelola. Dalam hal ini dari investor kepada manajer investasi. Kalau akad mudharabah itu adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola, dalam hal ini adalah manajer investasi, di mana keuntungan nanti akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kalau sampai terjadi kerugian, itu ditanggung oleh pemilik modal atau disebut sohib mal. Gitu ya. Tapi tunggu deh, ada yang kurang nggak ya? Oke, saya mau tambahkan ya dari penjelasan yang sebelumnya mengenai cleansing. Jadi sebenarnya cleansing itu ada 2 hal. Yang pertama, cleansing dari pendapatan non-halal, riba, itu jelas harus kita keluarkan. Tapi satu lagi, kita cleansing apabila di dalam portofolio investasi kita itu ada saham-saham yang sudah tidak lagi masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang diupdate setiap 6 bulan sekali.